Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans botak berjubah bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas cerita One Punch Man, di mana bagi yang emosi berat dan akan membalaskan dendamnya dengan mengeksekusi Saitama di depan umum. Oh ya, cerita ini cuma fanmade aja ya guys. Jadi yang bikin cerita bukan pengarang One Punch Man yang asli, baik itu mangakawan atau Yusuke Murata. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man X One Piece chapter kelima yang bersumber dari salah satu channel YouTube yaitu Alfiza Farhan. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di review cerita manga fanmade chapter kelima ini, Saitama berhasil kabur dari Buggy bersama komplotannya. Namun secara mengejutkan, kali ini dia dikejar oleh Kapten Smoker. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan seorang pasukan marinir yang berusaha menemui pemimpin mereka, yaitu Kapten Smoker, yang saat itu sedang berada di dalam ruangannya. Dia menginformasikan jika di pusat kota, kru bajak laut telah menargetkan warga sipil. Kebetulan saat itu, Kapten Smoker sedang memainkan bebatuan dan menyusunnya. Namun karena bawahnya itu masuk ruangan secara tiba-tiba, membuat batu yang Kapten tersebut susun akhirnya pada roboh. Pasukan itu terkejut dan segera meminta maaf atas perbuatan yang dia lakukan. Sambil mengenakan jaketnya, Kapten Smoker meminta bawahannya itu untuk melupakan kejadian barusan. Dia berkata kalau tidak bisa berdiam diri dan hanya main-main, sedangkan di luar sana ada para bajak laut yang sedang bikin gara-gara. Setelah itu, Kapten Smoker berjalan keluar ruangannya dan segera bergegas menuju lokasi keributan. Dia bertanya kepada bawahannya tersebut, untuk alasan apa para bajak laut itu menargetkan warga sipil. Prajurit itu menjelaskan kronologi permasalahannya. Perlahan awan semakin mendung dan akhirnya hujan mulai turun. Setelah mendengar penjelasan dari bawahnya itu, Smoker berkata jika dia tidak bisa memaafkan bajak laut yang pergi dan menyakiti banyak orang yang tidak bersalah. Dia mengajak para pasukan angkatan laut untuk segera bergegas sebelum banyak korban berjatuhan. Sementara itu di pusat kota, Alvida bersama kru bajak lautnya serta kru bajak laut milik Buggy terkejut melihat fakta yang terjadi. Ternyata Buggy telah berhasil dikalahkan oleh Saitama dengan sekali pukul. Saking besarnya pukulan yang Saitama lancarkan, membuat menara eksekusi tempat Roger diadili sampai hancur dan membuat Buggy pingsan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Kapten Smoker telah menaiki motor besarnya dan mencoba mengejar dalang dari keributan yang terjadi. Menurutnya, setelah mendengar yang membuat keributan itu adalah Buggy si badut, membuatnya merasa bingung karena bounty yang bajak laut itu miliki tidak begitu tinggi dan kemampuannya tidak terlalu menakutkan. Smoker penasaran, apakah mereka datang ke kota ini dengan alasan untuk bersiap menuju Grand Line? Sedangkan di pusat kota, para bajak laut itu telah berhasil dikalahkan oleh Saitama sendirian dan dia mengikat mereka pula. Di saat para pasukan angkatan laut datang ke lokasi, mereka semua tinggal mengamankan kondisi dengan mudah. Para warga yang melihat kejadian itu pada terkejut. Menurut mereka, aksi dari pria itu sangat cepat dan dia bisa mengalahkan semua bajak laut itu secara instan. Warga yang lain merasa jika pria itu terlihat seperti orang pada normalnya. Meski begitu, dia tetap dapat mengalahkan seluruh kru bajak laut itu sendirian. Para bajak laut yang ditahan tersebut pada emosi. Mereka tidak terima dengan kekalahan cepat yang mereka rasakan. Menurut mereka, pria botak itu pasti memiliki kekuatan buah iblis atau semacamnya. Semakin lama, hujan yang turun semakin lebat, membuat gelombang ombak di lautan semakin membesar. Di sisi lain, Kapten Smoker yang awalnya bergerak menuju pusat kota, akhirnya malah berhenti di tengah jalan dan bertemu dengan seorang pemuda yang terlihat mencurigakan. Dia bertanya, apakah pria itu melihat beberapa bajak laut di sekitar sini? Ternyata orang yang diajak bicara itu adalah Saitama guys. Dengan santainya si buta menjawab kalau orang yang dimaksud adalah bajak laut, sebenarnya dia tidak begitu tahu. Akan tetapi ada beberapa badut yang mengaku bahwa dirinya sebagai bajak laut di pusat kota. Selain itu, seorang wanita yang tampaknya cukup terkenal juga mengatakan bahwa dia tidak bisa dipukul oleh seseorang. Bila gestur yang Saitama tunjukkan membuat Smoker tidak percaya. Sambil memegang kepala si botak dan mengambil pedang di punggungnya, dia berkata dan merasa curiga dengan pria yang dia temui ini. Menurutnya, pria botak tersebut tidak terlihat seperti orang baik. Namun, karena aksi memegang kepala itu telah membuat Saitama emosi guys.
Dia berkata dan merasa terganggu, khususnya ketika ada orang asing yang menyentuh kepalanya seperti itu. Mendengar ungkapan tersebut membuat Smoker emosi dan mencoba untuk menyerang Saitama. Tapi belum sampai serangan pertama dilancarkan, wush, tiba-tiba hembusan angin kencang tercipta. Seperti ada badai salju yang sangat kuat. Kejadian itu membuat banyak orang melayang, termasuk para pasukan angkatan laut beserta para bajak laut yang sebelumnya berhasil ditahan. Di lautan dekat Lockton, ada kapal bajak laut milik Luffy dan kawan-kawan. Mereka terkejut dengan angin yang berhembus kencang secara tiba-tiba itu. Mereka penasaran, apakah hembusan angin ini berasal dari pulau tersebut? Karena dengan kejadian itu juga membuat ombak jadi semakin tinggi dalam sekejap. Ternyata itu adalah efek dari pukulan yang Saitama lancarkan, guys. Berhubung dia tidak ingin melukai kapten angkatan laut itu, akhirnya si botak hanya membuat angin berhembus saja, agar dia juga bisa kabur dengan segera mungkin. Beberapa saat setelah kejadian tersebut berakhir, Kapten Smoker kembali ke dalam markas dengan kondisi emosi berat. Para pasukannya segera meminta maaf karena seluruh kru bajak laut yang mereka amankan sebelumnya telah berhasil meloloskan diri, dikarenakan hembusan angin kencang yang menerjang mereka sebelumnya. Tapi Kapten Smoker tidak begitu mempermasalahkan kejadian tersebut. Menurutnya mereka akan selalu bisa menangkap ikan kecil itu di lain hari. Dia memberitahu kalau mereka memiliki berita penting yang harus segera dilaporkan ke atasan sekarang. Para kru bingung dengan apa yang Kapten Smoker maksudkan. Dia bercerita kalau tadi bertemu orang aneh dengan kekuatan yang tak terhitung. Sontak saja kejadian itu membuat para pasukannya pada terkejut. Salah seorang bertanya, bagaimana caranya orang itu bisa lolos dari asap buah Moku Moku no Mi yang Kapten Smoker keluarkan? Lagi pula, semua kekuatan buah Logia harusnya juga tidak dapat disentuh. Smoker yang emosi itu mengaku bingung karena orang tersebut menyerangnya dengan tinju yang dapat mengeluarkan tekanan. Selain itu, orang tersebut bahkan tidak terlihat seperti sedang berusaha keras. Wajahnya terlihat polos dan begitu tenang. Lalu scene berpindah ke sebuah gedung di pinggiran kota. Di sana para pasukan bajak laut Bagi bersama Alvida berkumpul. Bagi berpendapat kalau kru miliknya masih harus dalam masa pemulihan setelah kejadian mereka alami beberapa saat yang lalu. Tapi menurutnya sekarang ini sudah waktunya untuk mereka memasuki tempat itu. Sambil tersenyum, Bagi mengajak mereka semua untuk bersiap pergi ke Green Line. Akhirnya keributan di Lockton berakhir dengan hempasan udara yang Saitama keluarkan. Dan setelah ini para bajak laut juga akan berangkat ke Green Line. Kira-kira Saitama sekarang pergi kemana ya? Apakah dia juga ikut berangkat ke Green Line? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi fanmade chapter kelima telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter kelima, yang isinya memperlihatkan kru bajak laut Bagi bersama aliansinya yang selamat dari tawanan marinir karena terkena hembusan angin besar yang Saitama keluarkan. Setelah ini, mereka semua akan melanjutkan petualangan dan berangkat menuju Grand Line. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review chapter sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review cerita fanmade One Punch Man selanjutnya.